kebiasaannya. Dan lebih sedih lagi, budaya-budaya itu saat ini menjadi milik kaum non-muslim. Negara-negara kafir itu, orang-orang non-muslim negaranya lebih bersih daripada negara kita. Mereka orang Jepang lebih disiplin, bahkan dalam amanah dan kepercayaan, dalam kejujuran. Kita pun hari ini berada di bawah. Tentang ketepatan waktu, saya diundang jam 8 dan saya datang jam 8 kurang 1 menit. Saya sudah ada janji setengah 11 karena saya hitung semuanya cukup. Kalau kita berkumpul di bawah, itu milik kita budaya Bali. Ketepatan waktu itu adalah janji itu harus dipenuhi. Salah satu modal bagi kita untuk mendidik satu generasi menjadi Rabbaniyun adalah, paling penting ini adalah menjadikan diri kita, para gurunya, diawali dari kedua orang tuanya, menjadi orang tua yang Rabbaniyun, gurunya menjadi guru yang Rabbaniyun. Maka baru pada saat itu kita boleh bermimpi memiliki seorang anak yang Rabbaniyun. Mimpi Pak, kalau kita ingin punya anak yang tidak merokok, kita sendiri ngepul rokok. Beliau corok ahli, tapi bukan begitu tabiat anak. Anak itu melihat dan mencontoh, itulah cara belajar yang terbaik bagi seorang anak. Tentu misalnya anak kita tidak merokok, seorang bapak yang merokok, itu karunia dari Allah. Tidak ada amal bagi anak bapaknya, karena amalan bapaknya tidak menjadi guru, bapaknya tidak menjadi teladan. Mungkin karena guru di lembaga dia belajar, maka amal itu jadi tidak penting anak itu menjadi tidak merokok, tapi yang membuat anak itu tidak merokok itu yang penting. Siapa itu? Guru di madrasahnya, bukan kedua orang tuanya, karena orang tuanya merokok. Tidak gampang kita punya anak yang istiqomah betul, dia datang ke masjid untuk sholat 5 kali dalam sehari, kecuali ibu dan bapaknya tidak pernah menunda sholatnya, dan bapaknya berjalan dengan semangat lalu mengajak, menuntun tangan anaknya, ayo kita sholat di masjid. Jika bapaknya nggak sholat, bapaknya nggak ke masjid, ya, dan anaknya sholat, itu mungkin ahsanul amala dari ustadznya di masjid. Bapaknya nggak dapat apa-apa, mungkin dapat karena kasih makan, ya, pahalanya dari memberi makan. Allah alam, Allah al-khabir, bisa menghitung kemana arah pahala, tidak ada yang rugi. Tentu rugilah si bapak ini tidak menjadi teladan dari sebuah pencapaian anak soleh yang datang 5 kali sekali ke masjid, diambil orang lain. Seorang anak yang tahsinnya Al-Fatihah begitu sempurna, itu penting. Tapi lebih penting dari orang tuanya kalau dialah yang mentahsinnya. Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan semua itu. Bahkan bukan saja setelah kehadiran atau kelahiran anaknya, beliau mempersiapkan, ya, generasi selanjutnya itu, ya, sebelum kelahiran anaknya. Ini belum menikah, nah, belum. Jadi persiapkan itu mulai dari ibunya. Al-um madrasatul ada kalimat thayyibah seperti itu. Bukan hadis ini, hadis. Ibu adalah madrasah yang pertama. Ada cerita dalam sebuah hadis Bukhari nomor 3364, hadis yang panjang, tentang bagaimana Nabi Ismail memiliki seorang istri dan diperintahkan diceraikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim, waktunya sebentar. Bonus.